Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Dapur Bakulan. Kali ini Dapur Bakulan lagi dapat orderan ketan mix kacang merah per porsinya Rp6.000 dan kali ini orderannya sebanyak 60 cup. Bagaimana proses pembuatannya dan seberapa banyak bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Untuk langkah pertama, cuci dulu beras ketannya hingga bersih, kemudian rendam selama minimal 2 jam dan ini satu embernya masing-masing sebanyak 3 kg. Jadi totalnya beras ketannya sebanyak 6 kg. Lalu ada kacang merah yang sudah direbus hingga empuk sebanyak 500 gram. Selanjutnya, tiriskan kacang merah yang sudah matang tadi. Nah, ini bedanya sama gempo yang kemarin. Kalau gempo air rebusannya dipakai, tapi kalau untuk campuran ketan, airnya harus dibuang dan dibilas dengan air bersih hingga beberapa kali supaya nanti warna kacangnya nggak luntur tercampur sama ketan. Bilas dengan air dingin hingga 2-3 kali sampai kacangnya benar-benar bersih. Untuk langkah selanjutnya, tiriskan beras ketan yang sudah direndam tadi. Kenapa harus dibagi dua? Karena kalau masak ketan terlalu banyak, pastinya saat ngaron nanti nggak bakal matang sempurna. Jadi maksimal 3 kilo aja per 1 kali masak. Nah, ini setelah dikukus pertama selama 30 menit sudah setengah matang, pindahkan ke dalam wadah bersih. Setelah selesai dipindahkan, kemudian tambahkan air pada kukusannya. Kemudian kita kukus untuk beras yang satunya lagi, beras ketan maksudnya yang sudah direndam tadi. Jadi karena ini cuma pakai satu kukusan atau satu langseng, jadi ngukusnya bergantian. Yang satu diaron, satu lagi dikukus. Nah, untuk ketan yang sudah setengah matang, tambahkan garam sebanyak 1,5 sendok makan. Jadi takaran per kilonya 1 kilo beras ketan, garamnya setengah sendok makan. Kemudian tambahkan air atau santan atau boleh juga menggunakan air kelapa. Lalu aduk sampai rata. Untuk total airnya sebanyak 1200 sampai 1400 ml tergantung dari tingkat kepulenan ketannya sendiri. Untuk ketan yang aku pakai ini pakai yang KW2 atau yang di bawahnya siem. Per kilonya saat ini kalau di Sidoarjo masih dengan harga 22.000 per kilo. Jadi ketannya yang kualitas standar, jangan pakai yang terlalu murah juga. Setelah tercampur rata, masukkan setengah bagian kacang merah tadi. Aduk perlahan sampai semua kacangnya tercampur. Setelah tercampur rata, tutup dan biarkan sambil menunggu beras ketan yang dikukus tadi matang. Jadi ini dibiarkan kurang lebih 30 menit. Selanjutnya ini beras ketan yang kedua tadi kukus selama 30 menit. Jadi jangan bingung ya teman-teman, karena saya hanya menggunakan
satu dandang, jadi ngukusnya bergantian. Setelah 30 menit, pindahkan ke dalam ember atau wadah besar. Jangan lupa juga saat mengukus ketan, usahakan diberi daun pandan supaya aromanya agak harum. Nah, ini setiap kali akan mengukus, air kukusannya juga dicek dulu agar nggak gosong. Selanjutnya tambahkan garam dan juga santan atau air kelapa, bebas pakai yang ada di rumah aja. Tapi kalau mau hasilnya gurih gunakan santan matang. Kalau mau yang hasilnya pulen gunakan air kelapa, atau kalau nggak ada cukup menggunakan air putih. Nah, ini sudah tercampur rata, kita tutup dulu. Kembali ke ketan yang sudah diaron pertama tadi. Masukkan ke dalam dandang atau kukusan. Sebelumnya airnya sudah ditambahkan. Setelah selesai, kukus kembali ketan selama 40 menit dengan api sedang. Dan ini sudah matang, pindahkan ke dalam ember yang bersih dan kering. Setelah selesai, tutup permukaannya menggunakan lap bersih sambil menunggu ketan yang satunya lagi matang. Nah, ini dua-duanya udah selesai, saatnya kita packing. Kemas menggunakan styrofoam burger yang paling kecil. Tuang sekitar 2 centong atau untuk beratnya sebanyak 220 gram. Beri topping kelapa secukupnya. Untuk kelapa yang aku pakai sebanyak 2 butir. Pilih yang kemetan kemudian kukus, dan juga beri topping sambal kedelai. Untuk berat sambalnya seberat 10 gram. Dan dari 6 kg beras ketan tadi, untuk hasil akhirnya minimal harus jadi sebanyak 60 porsi supaya kita dapat untung yang lumayan. Dan untuk maksimalnya nggak boleh lebih dari 70 porsi. Jadi porsinya cukupan, nggak terlalu sedikit juga nggak terlalu banyak. Bagaimana teman-teman, tertarik untuk mencoba jualan saat Ramadan nanti? Untuk resep lengkapnya bakal aku cantumin di kolom deskripsi. Terima kasih sudah bergabung dengan video Dapur Bakulan. Semoga nggak bosan. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Happy cooking. Wassalamualaikum.